datang di pengembangan kapasitas usaha PT Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Blitar. Apa kabar Bapak Ibu peserta pelatihan kapasitas usaha hari ini? Insya Allah semuanya pada sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang PIRT atau Perizinan Industri Rumah Tangga. Apa sih PIRT itu? PIRT adalah perizinan industri rumah tangga, suatu izin untuk industri makanan dan minuman berskala rumahan. Umumnya PIRT disertakan dalam sebuah label di kemasan produk yang berupa deretan nomor yang terdaftar pada Dinas Kesehatan kota atau kabupaten setempat. Walaupun PIRT hanya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat, PIRT bisa jadi jaminan bahwa produk tersebut aman. Hal ini dikarenakan pendaftaran PIRT harus menyertakan hasil uji laboratorium bahwa produk makanan dan minuman tersebut aman untuk dikonsumsi. Selain itu, sertifikasi PIRT dibagi menjadi dua bagian. Pertama, yaitu untuk pangan dengan masa kadaluarsa di atas 7 hari. Sertifikat PIRT memiliki masa berlaku hingga 5 tahun. Kedua, yaitu pangan dengan masa kadaluarsa di bawah 7 hari. Sertifikat PIRT memiliki masa berlaku 3 tahun. Kedua jenis PIRT tersebut bisa diperpanjang kembali setelahnya. Jadi, Bapak Ibu, PIRT dibagi menjadi dua, PIRT dengan masa kadaluarsa makanan 7 hari dan masa berlaku sampai 5 tahun, dan PIRT dengan kadaluarsa pangan di bawah 7 hari dengan masa berlaku izin 3 tahun. Seberapa pentingkah mengurus PIRT? Seberapa pentingkah mengurus PIRT? Pangan adalah salah satu kebutuhan primer bagi manusia. Oleh sebab itu, produk makanan dan minuman adalah salah satu titik vital yang perlu dipantau secara komprehensif oleh pemerintah. Terlebih lagi dalam industri rumahan, yang segala instrumen menyangkut fasilitas produksinya cukup sulit dipantau. Dengan nomor izin PIRT diberikan kepada pelaku usaha dan bisnis UMKM atau UMKM olahan pangan, industri rumah tangga, dan BPOM. Adapun fungsi dari tujuan PIRT adalah sebagai jaminan bagi para konsumennya terkait produk yang ditawarkan oleh si pelaku industri. Para pengusaha UKM atau UMKM tersebut akan melewati pelatihan atau penyuluhan terlebih dahulu melalui Dinas Kesehatan setempat. Apabila di kabupaten, maka PIRT akan dikumpulkan di puskesmas terdekat dengan lokasi tempat usaha atau wilayah kerja kecamatan. Apabila di kota, maka PIRT langsung dikumpulkan ke Dinas Kesehatan kota. Penyuluh dari Dinas Kesehatan tersebut biasanya diadakan 3 bulan sekali, ataupun menunggu peserta lainnya secara kolektif dengan minimum 20 orang peserta, tergantung aturan dan kebijakan dari masing-masing wilayah, kota, dan kabupaten. Hal ini bertujuan agar pengusaha olahan pangan menjadi lebih sadar dan bertanggung jawab akan pentingnya kualitas, layanan, serta keamanan pada produk yang dijualnya. Setelah itu, ketika produk diedarkan, produk pangan tersebut nantinya akan memiliki nomor pendaftaran yang sudah tercatat di Departemen Kesehatan. Kemudian, siapakah yang menerbitkan PIRT? Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, izin PIRT sendiri diberikan oleh Bupati atau Wali Kota sebagai jaminan tertulis terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya masing-masing. Sertifikat tersebut diberikan sebagai produk yang sudah memenuhi persyaratan pemberian SPP, IRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dalam rangka peredaran pangan produksi IRT. Jadi, apabila produk tersebut sudah memenuhi persyaratan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, maka badan yang berkaitan akan memberikan sertifikat kepada UMKM atau UMKM tersebut. Kemudian, jenis pangan apa saja yang bisa memperoleh PIRT dan pangan apa saja yang tidak bisa memperoleh PIRT. Pastinya kita belum paham dan mungkin sebagian dari kita sudah paham. Baik, untuk mendapatkan PIRT ternyata tidak semua jenis pangan bisa mendapatkan loh, karena terdapat beberapa produk pangan yang diwajibkan untuk mengurus izinnya langsung ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Lalu,
Apa saja produksi pangan yang diizinkan untuk mendapatkan SPP PIRT? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, jenis produksi pangan yang bisa mendapatkan SPP IRT tidak diperbolehkan memiliki unsur sebagai berikut. Jadi, produk-produk yang bisa mendapatkan SPP IRT itu tidak boleh memiliki unsur pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi. Sterilisasi komersial atau pasteurisasi itu misalnya seperti yogurt. Jadi barang-barang tersebut tidak bisa mendapatkan PIRT, mungkin bisa mendapatkan BPOM. Kemudian pangan yang diproses dengan pembekuan frozen food yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku. Hal tersebut sama dengan susu frozen tadi, susu yogurt tadi, tidak bisa mendapatkan PIRT tapi bisa mendapatkan BPOM. Kemudian pangan olahan hewan yang disimpan dingin atau beku, kemudian diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain makanan pendamping ASI, brostrasi, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes. Jadi beberapa produk tersebut tidak bisa mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP IRT. Kemudian ada lagi jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP IRT merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor. Jadi jenis pangan yang diizinkan memperoleh PIRT tersebut merupakan hasil produksi asli dari industri rumah tangga di wilayah Indonesia. Jadi bukan suatu barang impor yang didatangkan dari luar negeri kemudian di packing di Indonesia. Kemudian jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP IRT dalam ukuran besar. Jadi apabila Bapak Ibu mengemas kembali sebuah produk makanan dengan skala besar atau beberapa ton setiap bulannya, maka Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengajukan izin PIRT. Namun apabila pengemasan ulang Bapak Ibu itu tersebut tidak melebihi jumlah tonase maksimum ukuran besar, maka masih diperbolehkan untuk melakukan permohonan SPP IRT. Kemudian jenis produk pangan yang tidak bisa mendapatkan SPP PIRT, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya beberapa produk memang tidak bisa memiliki perizinan untuk SPP IRT. Namun meski sama-sama di bawah BPOM, beberapa produk tersebut harus melalui tahapan uji edar lain yang berbeda dengan cara pengajuan PIRT, sehingga harus melalui level yang lebih tinggi lagi untuk urusan perizinannya. Berikut adalah jenis produk yang dilarang menggunakan PIRT. Jadi kalau tadi bisa mendapatkan izin PIRT, yang berikut adalah yang tidak bisa mendapatkan izin PIRT, yaitu susu dengan hasil olahannya, daging, ikan, unggas, dan hasil olahannya yang memerlukan proses dikeringkan dengan alat atau didinginkan frozen dengan alat. Kemudian makanan kaleng, makanan bayi, minuman beralkohol, air minum dalam kemasan, makanan minuman yang wajib memenuhi syarat SNI, dan makanan minuman yang ditetapkan oleh Badan BPOM. Jadi makanan tersebut tidak bisa mendapatkan izin PIRT. Kemudian bagaimana cara dan prosedurnya pengurusan PIRT? Yang pertama, untuk mendapatkan PIRT, datang saja ke Dinas Kesehatan di masing-masing wilayah, kabupaten ataupun kota, dengan memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Yaitu apabila Anda di wilayah kota, maka Anda harus datang langsung ke Dinas Kesehatan. Namun apabila Anda ada di wilayah kabupaten, maka Anda harus datang ke Puskesmas kecamatan terdekat di sekitar wilayah Anda. Pertama yang harus Anda lakukan yaitu mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran tersebut ada di Puskesmas dan ada di Dinas Kesehatan baik kabupaten maupun kota. Dalam formulir pendaftaran tersebut terdapat nama perusahaan, ditulis sesuai dengan nama perusahaan Anda, kemudian alamat, nama pemilik, alamat pemilik, nama produk, jenis produk. Pada jenis produk, silakan diisi sesuai dengan jumlah produknya. Apabila Anda memiliki 2 produk, Anda harus menggunakan 2 lembar formulir jenis produk. Kemudian proses pembuatan, jenis kemasan,
mencantumkan komposisi dan apa bahan yang membuat suatu snack atau makan tersebut bisa diproduksi, misalnya tepung, gula, garam, telur, dan lain sebagainya. Jadi mencantumkan komposisi atau jumlah takaran untuk membuat sebuah produk. Dan kemudian desain kemasan. Untuk desain kemasan kami bisa bantu. Apabila Anda punya produk, silahkan WA ke saya di 081-234-02899. Lalu kami akan membuatkan label atau desain kemasan jenengan. Kemudian yang harus dibutuhkan lagi yaitu fotokopi KTP, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan usaha dari Puskesmas yang keluar setelah petugas Puskesmas meninjau lokasi usaha jenengan. Terus nanti surat keterangan usaha dari Puskesmas tersebut dikeluarkan oleh Puskesmas setelah petugas Puskesmas meninjau tempat usaha Bapak Ibu sekalian. Kemudian dinah lokasi usaha dibuat sedetail mungkin ya. Jadi tempat lokasi usaha kita itu ada di mana, dekat dengan apa, sehingga memudahkan petugas untuk datang ke rumah kita. Kemudian draft label produk yang terdapat dalam kemasan. Draft label produk yang terdapat dalam kemasan tersebut harus memiliki nama produk, merek, misalnya keripik pisang, kemudian mereknya katakanlah merek Hikmah atau merek Barokah atau merek Enak dan lain sebagainya. Kemudian produsennya siapa? Produsennya tulis nama jenengan atau mungkin Anda memiliki CV atau UD, silakan ditulis. Kemudian alamat produsen, alamat jenengan membuatnya, komposisi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, kode produksi, dan nomor PRT. Jadi nanti di labelnya itu harus mencakup hal-hal tadi ada dalam satu label. Jadi dari label jenengan nanti harus ada gambarnya, ada nama produk, merek, siapa yang memproduksi, alamatnya, terus kemudian komposisi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, kemudian kode produksi, dan nomor PRT. Dan yang terakhir yang dibutuhkan adalah stempel usaha. Jadi Anda harus memiliki stempel sendiri. Anda bisa membuat stempel dengan desain yang dibantu oleh tukang stempel yang ada di sekitar kita. Kemudian setelah semuanya lengkap, kita diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan setempat. Jadi penyuluhan bersifat kolektif dilaksanakan jika kita sudah memenuhi kuota yang ditentukan. Nanti materi penyuluhan yang diberikan antara lain cara memilih bahan mentah dan bahan pangan, kemudian pedoman cara produksi pangan yang baik, kemudian penyakit-penyakit akibat pangan. Jadi dari produk-produk yang Anda hasilkan itu apa efeknya, apa saja efeknya nanti akan diulas pada penyuluhan keamanan pangan. Kemudian undang-undang dan pengawasan pangan, terus bagaimana proses dan pengolahan pangannya, terus kemudian tata cara membuat sertifikasi produksi pangan IRT, terus kemudian kontaminasi silang dan cara mengatasinya, kemudian mikroba atau bakteri dan kerusakan mikrobiologisnya nanti diulas pada saat Anda mengikuti penyuluhan keamanan pangan di Dinas Kesehatan terkait. Kemudian setelah itu setelah Anda mengikuti penyuluhan, kemudian petugas Puskesmas akan melakukan survei lapangan guna melakukan surat keterangan usaha. Jadi survei lapangan nanti akan melihat beberapa aspek yang disurvei, antara lain lingkungan produksi, meliputi kebersihan lingkungan. Upayakan ya wajib tempat usaha Anda itu harus bersih. Bangunan dan fisik meliputi ukuran bangunan, ventilasi, tempat cuci tangannya bagaimana, terus kemudian ventilasi udaranya seperti apa, dan lain sebagainya. Dengan diharapkan produk yang Anda keluarkan itu bisa higienis lah, minimum seperti itu. Kemudian peralatan produksinya meliputi kebersihan perangkatnya, kemudian kebersihan kelengkapannya dan tempatnya,
terus kemudian suplai air apakah mencukupi. Jadi insya Allah kalau di Blitar dan sekitarnya untuk air tidak mengalami kesulitan, kecuali di beberapa tempat mungkin di daerah selatan agak sulit, tapi alhamdulillah saat ini musimnya sepertinya tidak banyak musim kemarau. Kemudian jika Anda memiliki karyawan, maka juga akan dilihat kesehatan higienisasi karyawan, pengawasan oleh penanggung jawabnya siapa, terus bagaimana mencatat dan mengadministrasikan. Begitu seterusnya survei yang dilakukan oleh pihak Puskesmas. Setelah itu, setelah semua dua tahapan tersebut dilalui sesuai prosedur dan semuanya tidak ada kendala ataupun kekurangan, maka kurang lebih dari 2 minggu, insya Allah sertifikat PRT Anda sudah bisa Anda terima. Begitu Bapak Ibu, ini adalah syarat-syaratnya tadi saya tulis, silakan nanti dicatat, atau kalau Anda lupa, silakan membuka di channel YouTube yang sudah kami bagikan. Terima kasih Bapak Ibu, silakan disimak, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Alhamdulillah hari ini kita juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan yang nanti ikut membantu pertanyaan-pertanyaan dari jenengan yang belum bisa memahami video ini. Silakan membuat PRT, kami akan siap membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.